Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giri Faldi dan teman-teman saya. Saya Adi Putra Sari Gumilang. Saya Rangga Ziratul Kuciah. Saya Sampurawan Rizky. Kami dari kelompok Sistem Peminjaman Barang di Masjid Al-Bana akan membuat atau mendemokan sebuah database SQL menggunakan PHP MyAdmin. Baiklah, langkah pertama akan dilanjutkan oleh Adi. Dipersilakan untuk Adi. Tapi saya Pakai apa ini? Sebenarnya nggak muncul sih tas sebenarnya. Oke, kita masuk ke sumnya, ke new, lalu kita berikan namanya peminjam barang Al-Bana. Oke, setelah kita membuat database-nya, kita create. Setelah itu kita pergi ke SQL. Nah, di sini langsung kita create table-nya. Pertama kita buat tabel penyewa. Kita tambahkan ID penyewa, INT, auto increment, ini primary key, setelah itu kita buat nama, tipe datanya varchar, ini tidak boleh kosong. Selanjutnya name, Sama ini kalau foto ya. tipe datanya varchar, Kalau mau fokus-fokus itu. not null. Selanjutnya prodi, nomor handphone, Ini. selanjutnya username, varchar, password itu varchar juga. Selanjutnya kita bikin tabel yang kedua, yaitu tabel petugas. Pertama itu ada ID petugas, INT, auto increment, sebagai primary key, nama, varchar, not null,
NIM, matiin aja tadi waiting biar nggak ganggu. selanjutnya itu prodi, pacar juga, nomor handphone, pacar 12, selanjutnya itu username, pacar juga, password 20. Satu kita tutup, lanjut ke tabel ketiga, itu tabel kondisi barang. Zoom kali ya? Iya kayaknya cowok zoom kayaknya. Halo Go. Kenapa Go? Because. Oh, tidak zoom deh. Kenapa? Guys, Ntar setelah gua itu boleh minta tolong nggak? Kenapa Go? kondisi barang, Buat di apa? Coba tanya sama Akbar gitu. Wah, aneh. Harusnya dia dong. Dia yang video. pertama itu ada ID kondisi, Nanti saya tanya dia lagi ya. INT auto increment, Lagi cek video nih, Cok. print key, pertama ada kondisi sebelum, datanya pacar, selanjutnya ada kondisi sesudah, datanya pacar, dan yang terakhir ada catatan kondisi. Pacar juga. Maksudnya tabel barang, pertama ada ID barang, INT auto increment, sebagai primi key. Terus itu ada ID kondisi, INT, ada nama barang, Belum ada berarti video ya? pacar belum, 50, ada jumlah barang, coba datanya INT,
kondisi, reference kondisi barang, referensi dari tabel kondisi barang. Lanjut, tabel surat peminjaman. Sambung berarti. Surat peminjaman. Pertama ada ID surat, INT auto document sebagai prime key. Soalnya ada ID petugas, ID penyewa, INT juga, keperluan, voucher, situ ada tanggal pinjam, tipe datanya date, tanggal kembali, date. Setelah itu ada foreign key, ID petugas, reference dari tabel petugas, ya petugas. Terakhir ada foreign key, ID penyewa, reference dari tabel penyewa. Setelah itu yang terakhir, create tabel surat barang. ID surat, INT, ID barang, INT, jumlah barang, INT, setelah itu prime key, ID surat, ID barang, setelah itu ada foreign key, ID surat, reference dari tabel surat peminjaman.
barang, bohong dah. Apa lagi? Radio. Orang-orang sekunci. sebarang, Jam 1. ID barang. Setengah 3 lagi. Oke, ini udah. Kita cek sebentar. Ada yang action. Oh, ini ada typo lebih. Oke, itu kita go semuanya. Udah susah kamu sempat pegang tring sudah juga Oke, ini ada salah tadi. Hapus lagi. Salah. Yang salah sedih, yang salah sedih. Setelah itu dari sini nama petugas. Lebih going kan? Petugas input datanya varchar. Setelah itu username. Input datanya varchar. Setelah itu yang terakhir ada password. Input datanya varchar. ya sini tapi kalau di sini saya akan masukkan bisa di sini kemudian angka 3 ini saya akan masukkan data awal Ini barang Enggak, demikian saya barang Doriman minta masuk orang semua kayak itu di surat tempat apa? referensi surat Gimana? Masa Oke. video profil? Masa benar? Saya kemarin aja ini belum menit Satu. itu. kamu nggak tuh demo itu saya revisi terus udah apa yang saya coba Oke, lihat ya punya kita go. Kita akan cek tabelnya di sini. Strukturnya, ini lihat strukturnya. Ini buat tabel barang. Terus yang ini kondisi barang. Ini kayaknya ada di ID kondisi penyewa. Ini permikirnya ada di ID penyewa. Sini ada petugas. Surat barang, dan terakhir surat peminjaman.
Jadi langkah selanjutnya akan diteruskan oleh Ilham Kurniawan Rizky. Oke, baik, di sini saya ingin membuat insert data awal project. Di sini kita langsung klik peminjaman barang dan kita pergi ke SQL. Oke, pertama kita klik ketik insert untuk kita buat struktur di kondisi barang terlebih dahulu. Isi barang. Sebelum kondisi sesudah, dan juga catatan kondisi. Terus digabungin tuh videonya. Saya kurang bersih. Saya kira udah digabung lanjut. Dimasukin itu masuk Google deh. Nyari-nyari video foto itu. Simpelnya kemana? Kayaknya ya. Itu berapa menit ini? Dengan pakai template. Kalau nggak ada konsep. Kapan masuknya itu? Oh, kan diem aja. Baru nanya deh. Jenderamnya masih ada nggak saya? Jangan kawan ya. Hmm. Di mana? Oke, baik, di sini sudah membuat kondisi barang. Oke, selanjutnya yaitu di tabel barang. Seperti tadi, insert info. Barang. Oke, di sini ID barang, ID kondisi, nama barang, jumlah barang,
insert pintu barang. Ini di sini saya masukkan ambal untuk kondisi, ID kondisi, nama barang, dan juga jumlah barangnya. Nah, selanjutnya itu meja kayu. Baik, untuk selanjutnya itu kita buat insert into tabel penyewa. Sebelum itu insert into petugas terlebih dahulu. Nama petugas, username, dan juga password. Paulus. Sebelum kita untuk tugasnya itu kita beri di sini nama Lukman. Dan untuk user loginnya itu admin saja. Dan untuk passwordnya sini saya beri 123. Lanjut kita buat insert itu buat tabel penyewa. Ada nama, NIM, prodi, dan juga non HP. Alias nama selanjutnya penyewa di sini.
Ngomong lah. Masa kamu mau masukin data nggak ngomong? Ya, selanjutnya saya masukkan nama penyewa. Suka ngomong. Yang pertama ada Rangga, ada Egi, itu. Sahabat kasih Tahu terakhir. nggak kalau kamu memang boleh, tapi bisa diem aja. Gak apa-apa lah. Kan boleh tetap. Selanjutnya malam ini siang kayak kelelawar kayak kelambu. Di dari tipe kan di. Salah enggak? Tadi tuh yang tipe tadi karena pacarnya hanya double, ada X nya tadi. untuk tetapnya terakhir. Baik, itulah struktur dari tabel penyewa. Turunnya ada salah kemarin. Itu di 08 itu kurang koma di atas. 0877. Untuk selanjutnya kita buat di insert into tabel surat peminjaman. Itu aja berarti kurang koma. Di sini saya masukkan ID petugas. ID penyewa. Dan juga keluar.
dan juga tanggal kembali. Pasti harus fakta kan. terakhir Jumat ini game sih nggak sih bapak ini tapi bapak kamu udah ngerti sama game Sini itu kita masukkan values-nya. Untuk ID-nya kita samakan aja 1. Untuk keperluannya kita tulis di sini seminar. di 2023 oke wah Seminar tanggal peminjamannya kita tulis di sini. udah pendengar sama kalau nggak salah kayak gini mana yang tahu oh salah 12. ikut dari mana Untuk tanggal pengembaliannya kita buat Bandung Barat Itu yang pas BKL ini ya hari berarti hari itu ikut ikut semoga nggak sebesar kita ya nggak tahu kita masih diundang tulis itu campur apa terus masuk semoga sekolah sama anak kelas Pak. tanggal peminjamannya. kenapa lagi ditembak saya gara-gara bintang saya Nggak salah tahu paper ini tidak ada. Semoga dosen ini juga tahu. Kayaknya sih di Tanggamus tuh pantai apa namanya? Tanggamus, masa betul Tanggamus. Sabar. Iya. Selanjutnya kita buat Jangan. keperluannya yaitu LDKM. Kita suka ya. Mungkin udah habis.
insert into surat peminjaman yang saya buat. Di sini ada seminar, Comget, Mumpes, dan juga LDKM. Untuk selanjutnya saya di sini membuat untuk struktur tabel surat barang sama seperti tadi, insert into mana di surat barang. Di sini ada ID surat, ID barang, dan juga jumlah barang yang akan dipinjam. Di sini kita masukkan aja ID-nya di sini 1. Juga untuk barang yang akan dipinjam 1, dan juga jumlah barang yang dipinjam 2. Sini ID-nya tautkan saja. Barang ID barangnya 2 dan juga jumlahnya adalah 3. Laba-laba semua. Yang terakhir adalah Oke, baik, di sini saya sudah membuat struktur dari data awal project, yang dimana di struktur sini ada tabel kondisi, di mana tabel kondisi tersebut terdapat kondisi sebelum ataupun semisal kita ingin mengecek barangnya itu sebelumnya kondisinya baik atau cukup baik atau baik. Di sini ada kondisi sesudah pemakaian, dan ada kondisi catatan kondisinya. Dan selanjutnya di sini ada ini insert into barang, di mana di insert into barang di situ ada ID kondisi, nama barang, dan juga jumlah barang. Di sini ID kondisinya kita urutkan ya 1, 2, 3, dan nama barang yang bisa dipinjam dari struktur ini yaitu ada tambal hijau, sofa kayu, dan juga meja kayu. Di sini jumlah barangnya itu 10 dan 7 ada 5. Di sini adalah petugas ataupun admin yang bertugas di struktur peminjaman barang Albana, di mana di sini saya beri nama Lukman, dan adminnya sini ada user untuk loginnya dan juga passwordnya. Lanjut di insert into tabel penyewa. Di sini ada nama yang ingin menyewa barang, yang dimana di sini ada Ilham, Rangga, Egi, Adi, dan juga Raffi. Dimana di sini di penyewa tersebut ada pun untuk nama dari prodi mana dan juga untuk nomor HP-nya. Dan selanjutnya di sini ada insert into untuk surat peminjaman, di mana ID petugas di sini kita menggunakan ID 1 semua rata, juga ID penyewa, keperluannya, tujuan untuk meminjam barang tersebut, dan tanggal peminjaman itu kita catat juga, dan juga tanggal mengembalikan barang tersebut. Di sini ada selanjutnya ada insert into surat barang, di mana insert into ini surat barang tersebut adalah untuk mencatat ID surat, ID barang, dan juga jumlah barang yang ingin dipinjam. Baik, di sini saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah
insert data awal yang saya buat tersebut sudah benar ataupun masih ada yang kurang. Sama-sama boring sih ya, tapi seru sih. Ya memang semua saya nontonnya boring gitu. Ya, Genji, Kocha. Baik, di sini tabel untuk buat struktur data awalnya sudah benar. Di sini selanjutnya kita tinggal mengklik go pada di bawah sini. Ada yang error di insert into kondisi barang. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu. Itu N-nya mana? Kondisi. Oh, Ini di juga sini nih. kurang N. Ini juga nih. Ini lagi barang juga ID kondisi. Kondisi. Di selanjutnya kita klik go. Oke, udah nggak sih? Baik, di sini sudah terbuat, yaitu insert data awalnya pada project ini, dan selanjutnya akan dikerjakan oleh Egi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan langkah keempat. Dari mana langkah keempat itu adalah melakukan transaksi menggunakan rutin. Jadi saya di sini akan menambahkan transaksi melalui rutin. Di sini saya akan buka database-nya. Lalu di sini saya masuk di bagian rutin. Setelah di bagian rutin, di sini saya create new routine. Oh ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu commit. Nah, commit itu digunakan untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke database yang sudah dilakukan sejak start transaction. Nah, nantinya ketika kami menggunakan commit itu nanti akan muncul di database barang itu. Dan walau tidak dan jika kita tidak memakai commit, itu tidak akan muncul di database barang, di tabel barang maksudnya itu. Dan itu juga perubahan itu tidak bisa dibatalkan karena data resmi itu tersimpan di database. Nah, baik, di sini langsung saja. Di sini saya akan mempraktekkannya menggunakan rutin. Di sini saya akan namakan transaksi 1. Lalu di tipe, di parameter sini geser di kanan dan saya klik drop karena tidak menggunakan parameter. Jadi di sini saya akan masukkan sebuah perintahnya, yaitu adalah begin lalu enter dan tab start. Lalu setelah start transaction, dan di sini saya masukkan insert into
barang, buka kurung, dan di sini saya masukkan ID kondisi, lalu nama barang, lalu jumlah barang. Nah, di sini saya tutup kurung. Lalu di sini saya masukkan values-nya. Values-nya itu ada 1, ID kondisinya 1, yaitu nama barangnya saya masukkan ambal hijau, karena di Masjid Al-Bani itu ada ambal hijau. Koma, dan di sini saya masukkan jumlah barangnya itu ada 5. Lalu di sini saya tutup kurung dan titik koma, enter. Lalu di sini saya tambahkan commit, dan di sini saya akhiri dengan N. Lalu di sini saya ketik dulu, tekan dulu. Nah, jika sudah, berarti transaksinya sudah masuk di transaksi pertama. Lalu di sini saya akan jalankan rutinnya dengan call transaksi 1. Di sini saya cek di SQL, oke. Dan di sini saya panggil call itu adalah panggil transaksi 1, buka kurung, tutup kurung, titik koma, dan go. Nah, dan di sini kalau transaksinya sudah berhasil dipanggil, tapi di sini tidak muncul, dan di sini bakalan masuk di barang. Di sini saya select saja, select from barang. Tadi 10 di awal lagi. Oh iya, sebelumnya tadi di tabel barang di situ ada ambal hijau. Ambal hijau itu sebelumnya ada 10, dan ketika saya menambahkan rutin, 5. yang berarti nanti akan berkurang menjadi 5. Sini saya go. Baik, nah ini bisa kita lihat bahwasanya ambal Hijaunya awalnya 10, ketika di komit jadi 5. Karena kita komit mohon maaf sebelumnya, tadi teman saya ada yang tipe yang harusnya ambal hijau, bukan ambar hijau. bener ambal hijau. Ambar. Ini gelap. Nah di sini awalnya itu ada 10, ketika saya rutin itu menjadi 5. Seperti itu. Baiklah, di sini seharusnya ambal hijau itu sudah berubah menjadi 5 kan? Nah, di sini sudah berubah menjadi 5. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan lanjut di rutin kedua. Saya akan menambahkan rutin kedua, yaitu transaksi kedua. Transaksi 2. Dan di sini saya matikan parameternya atau dibuang. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, di sini saya masukkan begin, enter, tab, dan di sini saya masukkan lagi start transaction. Lalu di sini saya titik koma dan masuk lagi di insert into barang, dan di sini saya masukkan ID kondisi, lalu nama barang. Setelah nama barang itu ada jumlah barangnya, lalu tutup kurung, dan di sini saya masukkan lagi values-nya. Values-nya itu adalah isi dari kolom-kolom yang sudah saya buat. Jadi di sini saya akan menambahkan values-nya itu ada ID kondisinya itu ada 2, lalu ada sofa kayu,
Dan setelah sofa kayu di sini saya masukkan nama barang jumlah barangnya. Jumlah barangnya itu ada 4. Dan di sini saya tutup kurung. Lalu titik koma, dan di sini saya menggunakan commit lagi. Oh ya, sebelumnya di sini saya menambahkan select dulu. Select from barang. Dengan titik koma. Lalu di sini saya tambahkan commit agar muncul di tabel barang. Jadi saya tambahkan commit. Setelah itu saya tambahkan n untuk menutup. Jika sudah, di sini saya klik go dan hasilnya bakalan berhasil. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, saya cek lagi di cal transaksi 2-nya di SQL. Di sini saya akan panggil menggunakan cal transaksi 2. Lalu setelah di cal transaksi lalu titik koma dan digolkan, dan ini hasilnya. Nah, di cal transaksi 2 ini sofa kayunya jumlah barangnya sudah bertambah jadi 4. Yang seharusnya berarti nanti di sofa kayu yang sebelumnya ada 7 itu dikurang jadi 4, yang berarti tersisa jadi 3. Kan itu ubah data bisa 7 kita kasih 4 jadi 4 lagi bukan murah. Oh iya, sebelumnya di sini saya bukan menambah ataupun mengurangi. Jadi di sini saya mengubah sebuah data yang sebelumnya itu ada 7 mengubah menjadi 4. Baiklah, di sini saya cek lagi di select from barang. Select from barang. Ini saya ketik go. Nah, di sini bisa kita lihat sofa kayu berubah menjadi 4. Yang awalnya itu ada 7, dan ketika saya rutin menggunakan commit juga itu menjadi 4 itu. Baiklah, di sini kita sudah melakukan transaksi menggunakan commit. Langkah kelima bakalan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rangga. Dipersilakan untuk Rangga. Baik, langkah kelima adalah sekarang kita melihat ERD kita di designer yang tabelnya dan isinya sudah isi tadi, yang dimana tabel tadi sudah diisi oleh Adi dan insertnya itu dilakukan oleh Ilham. Oke, langsung saja di sini kita klik dulu database-nya. Lalu kita ke designer. Nah, di sini saya akan mengatur dulu agar mudah dilihat. Saya atur terlebih dahulu agar mudah dijelaskan.
Oke, desainer ini menggambarkan sistem peminjaman barang dengan 6 tabel utama yang saling berelasi. Setiap garis menunjukkan foreign key, FK itu, dan primary key. Oke, yang pertama ada tabel penyewa, yang dimana sudah diisikan oleh Adi tadi, yang dimana atributnya ada ID penyewa, nama, NIM, prodi, nomor HP, username, dan password. Nah, relasinya itu penyewa ke surat peminjam ini. Satu penyewa dapat memiliki banyak surat peminjaman, itu hubungannya one to many. Oke, lanjut ke tabel petugas, yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan data petugas yang melayani peminjaman. Atributnya ada di petugas, nama petugas, username, dan password. Relasinya itu petugas dengan surat peminjaman, itu satu petugas dapat memproses banyak peminjaman, yaitu hubungannya one to many. Lalu ada tabel surat peminjaman, yang dimana fungsi tabel ini untuk transaksi utama untuk peminjaman barang. Atributnya yaitu ada ID surat, ID petugas, ID penyewa, keperluan, varchar, keperluan, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, relasinya itu untuk terhubung ke penyewa, terhubung ke petugas, dan terhubung ke surat barang ini. Jadi penjelasannya itu satu surat peminjaman ini bisa lebih dari satu orang, bisa lebih dari satu barang. Lalu ada tabel surat barang. Fungsi tabel ini adalah untuk transaksi, dalam arti barang apa saja yang bisa dipinjam. Lalu ada atributnya, itu ada ID surat, itu PK dan FK, ada ID barang, PK plus FK juga, lalu ada jumlah barang. Relasinya yaitu surat peminjaman ke surat barang, barang ke surat barang. Ini tabelnya many to many, reshuffle antara surat dan barang, dari surat dan barang. Lalu ada tabel barang. Fungsinya itu untuk menyimpan data barang dan stok, yang dimana atributnya itu ada ID barang, ID kondisi, nama barang, dan jumlah barang. Relasinya itu ada barang ke surat barang, kondisi barang ini ke barang. Stok barang akan berkurang otomatis lewat trigger saat peminjaman. Nanti kita akan coba melakukan trigger di akhir. Lalu ada tabel kondisi barang, yang dimana fungsinya itu menyimpan kondisi barang sebelum dan sesudah dipinjam. Sudah dipinjam saat ini peminjaman. Lalu ada atributnya, itu ada ID kondisi, kondisi sebelum, kondisi sudah, lalu ada catatan kondisi. Relasinya yaitu satu kondisi bisa digunakan oleh banyak barang. Contohnya misal barang A kondisinya boleh baik, barang B juga baik gitu. Oke, langkah ke-6 kita akan melakukan trigger. Nah, di sini kita klik trigger. Nah, di sini saya jelaskan dulu trigger itu apa. Jadi trigger itu berfungsi untuk mengurangi jumlah stok barang pada tabel barang sesuai dengan jumlah barang yang dipinjam, sehingga data stok selalu terjaga konsistensinya tanpa perlu melakukan update secara manual. Oke, di sini saya akan mencontohkan. Saya isi dulu create new trigger. Sini kita isi saja kurangi stok. Oke, time-nya yaitu after. Lalu untuk eventnya insert. Lalu kita isi triggernya yaitu begin, lalu update barang, lalu set jumlah barang sama dengan jumlah barang new jumlah barang. Lalu
kita where ID barang sama dengan new titik ID barang. Oke, kalau sudah, terakhir ada n. Oke, kalau sudah kita go-kan. Ada yang salah, sabar saya cek dulu. Where ID barang sama dengan new ID barang. Oh, titik komanya belum. Oke, kalau sudah berhasil. Lalu untuk mendemokannya di sini saya akan menggunakan rutin lagi untuk melakukan transaksinya. Kita klik OK. Di sini kan udah ada transaksi 2 ya yang sudah diisikan oleh Egi tadi menggunakan commit. Nah, di sini saya melakukan transaksi lagi untuk mengecek trigger saya tadi sudah buat untuk melihat transaksi atau. Nah, di sini kita create new routine. Sini kita isi saja lihat transaksi. Sini kita geser ke kanan, kita drop aja, karena kita menggunakan parameter. Lalu isi rutinnya sini begin, lalu select SP ID surat, koma, lalu P nama AS, nama penyewa, lalu ada B nama barang, lalu SD yaitu jumlah barang, koma, lalu SP tanggal pinjam, koma, lalu SP tanggal kembali, lalu di sini from tabel surat peminjaman SP. Di sini kita akan melakukan join. Gimana? Yang pertama join penyewa on SP ID penyewa sama dengan P titik ID penyewa. Oke, selanjutnya kita joinin surat barang SB on SP ID surat sama dengan SB surat. Lalu yang terakhir join barang on SB ID barang sama dengan B ID barang, lalu titik koma. Lalu kalau sudah kita end.
Nah, jika sudah, kita klik go, lalu berhasil ini. Lalu saya akan menjelaskan. Nah, root ini melihat transaksi digunakan untuk menampilkan data transaksi peminjaman barang secara lengkap yang mencakup informasi penyewa, barang yang dipinjam, jumlah barang serta tanggal peminjaman dan pengembalian. Oke, untuk mengeceknya kita ke SQL. Kita call, lihat transaksi tadi, nama filenya, lalu kita go. Nah, bisa kita lihat di sini sudah berhasil untuk menjoinkan antara penyewa, ID penyewa, jadi surat barang, ID surat, lalu ada barang sama ID barang. Nah, bisa kita lihat di sini ID suratnya 1, ID ambal hijau, ini tipe, jumlah barangnya 2, tanggal dipinjamnya tanggal segini, lalu dikembalikan tanggal 13. Lalu ada penyewa kedua, ada Ilham, itu meminjam sofa kayu, jumlah barangnya 3 yang dipinjam, tanggal pinjamnya tanggal 9, lalu dikembalikan tanggal 11. Lalu ada Rangga di sini, meja kayu, jumlah barang yang dipinjam itu 2, tanggal pinjamnya tanggal 15, lalu dikembalikan tanggal 17. Lalu terakhir ada Egi, itu meminjam sofa kayu, jumlah barangnya 2, tanggal pinjamnya tanggal 17 dan tanggal kembalian tanggal 21. Oke, selanjutnya saya akan mengecek select from surat barang. Nah, dimana penjelasannya itu perintah select from surat peminjaman itu digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi peminjaman barang yang tersimpan pada tabel surat peminjaman. Data yang ditampilkan akan meliputi informasi penyewa, petugas, keperluan, serta tanggal peminjaman dan pengembalian. Query ini digunakan untuk memastikan bahwa data transaksi peminjaman telah tersimpan dengan baik di dalam sistem. Oke, langsung saja sini kita langsung aja ke tabelnya. Kita ke tabel surat peminjaman, lalu kita ke SQL-nya, lalu kita select bintang from surat peminjaman, lalu kita klik go. Nah, di sini terdapat yang tadi ya, ada ID surat, ID petugas, ID penyewa, keperluannya, tanggal pinjaman dan tanggal kembalinya. Jadinya data yang tabel memiliki informasi penyewa, jadi ini petugas, ID petugas ini, keperluan, dan serta tanggal pinjam, tanggal kembali. Pokoknya ini fungsinya itu digunakan untuk memastikan bahwa data transaksi peminjaman telah tersimpan dengan baik di dalam sistem. Oke, cukup sekian. Ayo, Rangga. Munduran nggak sih? Enggak. Oke, cukup sekian dari pembuatan database dari sistem peminjaman barang di Masjid Al-Bana ini yang menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.